Program makan bergizi gratis berawal dari janji politik hingga jadi suatu regulasi. Apakah nantinya Prabowo akan tepati janji dan wujudkan mimpi dalam negeri, atau malah justru ingkar janji dan kubur dalam mimpi anak negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, izinkan saya dalam video ini untuk menjelaskan mengenai korelasi antara program makan bergizi gratis dengan hukum administrasi negara, serta saya mencoba untuk mengaitkan dengan beberapa fungsi yang meliputi fungsi jaminan, fungsi instrumental, serta fungsi normatif. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Pramadia dengan NIM 11.124.140.833 dan berasal dari kelas B. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu MBG. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dasar dan juga ibu hamil. Tujuannya adalah mengurangi angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia agar lebih sehat dan mampu bersaing di tingkat global. Program ini bukan sekedar wacana politik, tetapi menjadi suatu intervensi konkret yang memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyediaan layanan publik terukur. Namun, untuk memahami lebih jauh bagaimana program seperti MBG dijalankan secara efektif, kita perlu memahami peran hukum administrasi negara sebagai ilmu yang peka terhadap dinamika politik. Hukum administrasi negara tidak berdiri di luar konteks politik. Justru ia lahir sebagai respons atas dinamika politik pemerintahan. Program MBG, meskipun berakar dari janji politik kampanye presiden, harus tetap dikawal agar pelaksanaannya tidak sekedar memenuhi kepentingan elektoral. Disinilah HAN berperan sebagai penghubung antara aspirasi politik dengan pelaksanaan kebijakan publik dalam batas hukum yang sah. Hukum administrasi negara memastikan setiap kebijakan termasuk MBG mengacu pada asas legalitas, akuntabilitas, serta proporsionalitas. Dari pemahaman itu, kita dapat melihat korelasi antara MBG dengan fungsi normatif hukum administrasi negara. Fungsi normatif merujuk pada peran hukum administrasi yang menyediakan dasar hukum dan norma yang mengikat pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks MBG, aturan siapa penerima manfaat, bagaimana standar penyediaan makanan, hingga mekanisme pengawasan program, semuanya disusun berdasarkan fungsi normatif hukum administrasi negara. Ini penting untuk menghindari pelaksanaan tidak terarah, sehingga seluruh kegiatan pemerintah tetap memiliki dasar hukum yang jelas. Setelah aturan ditetapkan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana aturan diterjemahkan menjadi suatu aksi nyata. Disinilah fungsi instrumental hukum administrasi negara muncul. Hukum administrasi negara tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menjadi suatu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik secara nyata. Program MBG merupakan contoh fungsi instrumental, di mana pemerintah secara aktif mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Fungsi instrumental memastikan hukum tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi diwujudkan melalui tindakan administratif secara nyata, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat secara luas. Selain normatif dan instrumental, ada fungsi jaminan hukum administrasi negara yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui fungsi ini, masyarakat sebagai penerima manfaat makan bergizi gratis memiliki kepastian hukum bahwa hak mereka akan dihormati. Fungsi jaminan juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi atau praktik diskriminatif. Dengan perlindungan hukum, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat dan keberlanjutan program semakin terjamin. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada niat politik yang baik, tetapi juga pada implementasi yang sesuai dengan ketiga fungsi utama HAN, yang meliputi normatif, instrumental, dan juga jaminan. Jika ketiganya berjalan secara selaras, program ini akan membawa dampak positif yang besar bagi pembangunan nasional. Anak-anak sekolah akan tumbuh lebih sehat, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terdongkrak. Lebih jauh, pelaksanaan program yang baik juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam bajikan bagi kita semua. Terima kasih.